Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemerintah Kota Banjarmasin tidak menyarankan ASN di lingkungannya untuk mengambil cuti bulan ini karena akan dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah resmi menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang sebelumnya ditetapkan selama 4 hari pada tanggal 21, 24, 25, dan 26 April 2023. Kini menjadi 5 hari yaitu 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023. Melihat kondisi itu, ada kemungkinan ASN akan mengambil cuti 2 hari pada 27 dan 28 April, yaitu hari Kamis dan Jumat, karena dirasa tanggung untuk bekerja dan masih banyak yang mudik. Meski tak secara gamblang melarang ASN mengambil cuti dan memberikan sanksi, Wali Kota Banjarmasin hanya bisa menyarankan agar ASN tak mengambil cuti di bulan ini, meski itu hak pribadinya. Itu kan rutin lah sifatnya lah, artinya kita sesuai dengan ketentuan saja, tidak ada tambahan lagi cuti. Bahkan yang ingin mengambil cuti tidak disarankan di bulan-bulan ini, menggabungkan cutinya, itu tidak boleh. Nanti diambil cuti di bulan lain, walaupun itu hak ASN. Nah kemudian kalau kita yang secara resmi ya sesuai dengan arahan dari pusat, yang sifatnya libur bersama ya, cuti bersama dalam rangka Lebaran. Ibnu pun meminta kepada seluruh jajarannya untuk taat akan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyalurkan zakat mal atau profesi melalui Basnas Kota Banjarmasin dan meminta jajarannya untuk melakukan hal yang serupa karena potensi zakat dari ASN mencapai 12 miliar rupiah setahunnya. Zakat profesi tersebut diserahkan langsung Ibnu Sina dalam kegiatan layanan berzakat melalui Basnas Kota Banjarmasin bersama pimpinan SKPD, pimpinan direksi BUMD, perusahaan swasta, serta ASN di Aula Kayu Baimbai Balai Kota, Senin 10 April 2023. Penyaluran zakat ini sebagai awal penanda dimulainya gerakan nasional berzakat sekaligus menjadi gerakan pemimpin teladan di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin. Apalagi Ibnu sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh ASN setempat untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap bulannya sebagai pembersih harta yang diterima untuk dikelola Basnas secara profesional. Zakat profesi ini kan kalau kriteria MUI itu sama 2,5%, termasuk juga fatwa Syukurdawi juga 2,5%. Dan itu menjadi referensi bagi kita. Nah, diharapkan dari 7.000 lebih ASN Pemko Banjarmasin ini, kalau dipotong 2,5% saja dari penghasilan mereka, itu pasti akan sangat besar angkanya untuk bisa didistribusikan melalui dikelola melalui Basnas Kota Banjarmasin. Arahan wali kota itu ternyata siap ditindaklanjuti Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang turut menyalurkan zakat profesinya di kesempatan tersebut. Nuryadi menilai banyak potensi zakat khususnya dari para guru yang berstatus ASN. Ya secepatnya kan Pak Wali tadi minta ya himbauan pada seluruh kepala SKPD untuk menyampaikan ya zakat untuk ke Barnas ini. Jadi akan kami tindak lanjutin. Tapi dari jajaran Dinas Pendidikan rutin setiap bulan ke Basnas apa ya kalau setiap bulan hanya sekedar impak ya, 500.000 per orang semuanya. Jadi kita hanya menyiapkan impak. Jadi itu tiap bulan dipotong. Jadi ini kan zakat profesi ya, zakat profesi yang harus diberikan. Apalagi guru-guru kita juga ada yang mendapatkan sertifikasi, nah itu perlu juga kita berikan. Sementara Ketua Basnas Kota Banjarmasin Ridwan Maskur menyatakan potensi zakat dari seluruh ASN di lingkup Pemko Banjarmasin mencapai 12 miliar berdasarkan hitungan Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Namun sayangnya saat ini baru terrealisasi 5% dari jumlah yang diharapkan. Kalau target menurut keterangan Kepala Bakauda, kita pakai istilah Bakauda ya.
Itu untuk ASN Kota Banjarmasin golongan 2 dan 3, berikut yang di bawahnya. Itu kisaran antara 9 sampai 12 miliar. Itu hitungan Sidin dari Bukauda. Nilai zakat yang kita kumpulkan sampai hari ini ada sekitar baru separuh 5%. 5%. Tapi potensinya besar kan, Pak? Potensinya besar. Jadi ya secara administrasi mereka akan meminta diperbaharui. Saya dengan Pak Ihsan Budiman, Sera Connect, dia akan minta data dari ASN yang di lingkup Sekda, kemudian di lingkup ASN lain untuk melihat ASN mana atau SKP di mana yang sudah dan seterusnya. Dalam kegiatan itu, Basnas Kota Banjarmasin juga menyalurkan paket Ramadan Bahagia sebanyak 166 paket sembako senilai 70 juta rupiah kepada warga penerima manfaat seperti lansia, duafa, dan penyandang disabilitas. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi melepas penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Bantuan diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima dan golongan berpenghasilan rendah. Sementara itu penyalurannya harus benar-benar tepat sasaran dan diawasi bersama. Didampingi manajer OPP Perum Bulog Kanwil Kalsel Roli Herwanadi, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi melepas penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 sekaligus menyerahkan langsung bantuan beras kepada warga yang berhak menerima. Bantuan beras melalui Badan Pangan Nasional dan disediakan oleh Perum Bulog ini bakal diserahkan sesuai target untuk penerima bantuan pangan di Kecamatan Martapura 2.652 PBP dan Martapura Timur 2.081 PBP menjelang Hari Raya Idul Fitri. Adapun total penerima bantuan di Kabupaten Banjar 25.803 orang atau 250 ton beras per bulan untuk 20 kecamatan. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras per bulan selama 3 bulan, yakni bulan Maret, April, dan Mei. Pertama, kita setelah kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Bulog atas hari ini penyerahan cadangan pangan untuk dibagikan ke masyarakat wilayah Kabupaten Banjar, daerah Martapura dan Martapura Timur. Mudah-mudahan kita berharap yang menerima ini betul-betul berhak menerima, yang betul-betul yang penghasilannya yang rendah kira-kira. Mudah-mudahan sesuai dengan secepatnya kita bagi sesuai target tadi Idul Fitri, dan mudah-mudahan ini sangat membantu menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk masyarakat kita yang penghasilan rendah. Mudah-mudahan dengan adanya ini masyarakat kita bisa teratasi. Untuk Kalimantan Selatan kita mendapat alokasi sejumlah 199.276 KPM, di mana setiap KPM-nya mendapat 10 kg 1 bulan. Jadi program ini berjalan untuk 3 bulan ke depan. Alokasinya sebenarnya mulai bulan Maret, April, dan Mei. Memang karena ini memang running acara baru kita bisa luncurkan hari ini. Untuk Kabupaten Banjar sendiri kurang lebih 250 ton per bulan untuk 20 kecamatan saya. Nah, jadi hari ini kita launching untuk Kecamatan Martapura Kota dan Martapura Timur. Kami berharap Bulog luar biasa ini kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banjar hari ini mengundang KPM ya Pak ya. Sebagai secara simbolis, nanti setelah ini kita langsung luncurkan ke 2 kecamatan tersebut. Selanjutnya kami berharap sebelum Lebaran bisa selesai untuk Kabupaten Banjar seluruh kecamatan. Penyaluran beras ini diharapkan secepatnya diterima para keluarga penerima bantuan pangan sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Ini seperti disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banjar Ihwansah usai acara pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Menurut Ihwan, poin penting yang harus diperhatikan adalah penyaluran bantuan harus tepat guna atau benar-benar diterima oleh keluarga yang memerlukan. Ihwan pun mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawasi distribusi bantuan agar tidak ada penyalahgunaan serta tetap memperhatikan kualitas beras yang dibagikan. Insyaallah, alhamdulillah pada saat kita melakukan pengecekan dengan Pak Kadis dan Pak Kadis, beras yang kita lihat itu dalam kondisi yang bersih, putih, bagus. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat yang menerima ini kita berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial. Datanya ya. Yang ketiga, kita berkomitmen bantuan ini kalau bahasa Banjarnya mulai dari kepala, jangan sampai mentoknya di sini. Artinya jangan sampai tidak sampai di doa saja. Jadi artinya bantuan ini benar-benar kepada masyarakat yang benar-benar menerimanya. Satu hal yang perlu kita sampaikan kepada bagian pihak semuaan, kadangkala data di Kementerian Sosial ada yang meninggal, ada yang pindah, sesuai dengan juknis yang ada itu bisa diberikan kepada warga yang ada di sekitarnya dengan pengesahan dari kepala desa atau bupati. Nah, kemudian yang terakhir, kita sama-sama mengontrol apabila ada hal-hal yang memang sedikit mencurigakan dan tidak berkenan, tolong sampaikan kepada kita sehingga kita jangan sampai nanti ada hal-hal yang biar tadi ada pemotongan dan sebagainya. Terima kasih benar, mudahan berlanjut itu. Lanjut 3 bulan kata Ibu ya, cukup aja nggak Bu atau tambah lagi? Insyaallah, punya kabar tambah Ibu. Kalau boleh tahu Bu, ini sebelum ini sudah pernah dapat bantuan-bantuan seperti ini juga nggak Bu? Dalam program lain? BPNT, bantuan non tunai. Kalau yang berupa beras? Beras BPNT. Ada ya? Ada. Nah, ini bisa dilihat nggak nanti kondisi berasnya sama nggak dengan yang itu Bu? Sama aja Pak. Sama aja Bu ya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kabupaten Banjar, maju, mandiri, agamis. Pemirsa, segera kita ikuti Festival Bacatok Dauh 2023 Kabupaten Banjar. Selengkapnya kami hadirkan setelah jeda iklan berikut ini.